Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Fatika Nazratu Azahra selaku moderator. Kemudian ada rekan saya Hanif Satria dan rekan saya Tiara Rahmadini. Adapun materi yang akan kami jelaskan pada kesempatan ini yaitu evolusi, di mana ini merupakan tugas biologi umum kami yang diampu oleh Ibu Fitri Alfia Rahmi. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu mengenai evolusi itu. Evolusi sendiri berarti suatu perubahan yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memakan waktu yang lama. Kemudian perubahan yang terjadi itu menuju kepada sesuatu yang lebih kompleks. Kemudian ia akan beragam. Selanjutnya, di dalam evolusi ini mencakup dua hal, yaitu ada evolusi organik, yang mana ini merupakan evolusi biologi, dimulai dari titik kulminasi evolusi kimia, asal mula terjadinya kehidupan dan proses kehidupan yang sedang berlangsung. Kemudian ada evolusi molekuler atau anorganik, yakni asal-usul makhluk hidup di bumi berdasarkan fakta dan teori. Lanjut kepada selama perjalanan teori evolusi ini, sejak pertama kali digagas sampai saat ini, dia telah mengalami tahapan-tahapan penting. Pada hakikatnya, apa yang telah digagas dan dikembangkan oleh para evolusi itu selalu menampilkan pemikiran yang bersifat sebagai upaya untuk menjelaskan fakta-fakta dan memadukan dengan konsep esensial dalam teori evolusi. Sehingga teori ini terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, demikian juga dengan konsepnya. Meskipun teori evolusi sendiri selalu diasosiasikan dengan teori Darwin ya, namun sebenarnya biologi evolusioner telah berada sejak zaman Aristoteles. Selanjutnya mengenai perkembangan teori evolusi akan dilanjutkan oleh rekan saya Tiara. Kepada Tiara saya persilakan. Selanjutnya yaitu perkembangan teori evolusi. Dibedakan menjadi tiga besar. Yang pertama, masa pra-Darwin. Pada masa pra-Darwin, teori evolusi organik memperkirakan bahwa sejak kehidupan muncul di bumi, telah terjadi suatu proses berkesinambungan. Organisme yang hidup berasal dari bentuk-bentuk sebelumnya. Variasi-variasi yang besar adalah sebagai hasil respon makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Respon ini berupa perubahan struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Next, moderator. Yang kedua yaitu masa Darwin. Yang pertama, masa seleksi alam. Organisme di bumi yang beraneka ragam itu merupakan hasil dari seleksi alam. Kondisi alamnya selalu berubah, baik berupa faktor abiotik maupun biotik adalah sebagai penyeleksi. Individu yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan alam akan dapat bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu akan terseleksi. Yang kedua yaitu masa teori genetika. Gregor Johann Mendel, hukum pewarisan sifat, De Vries dan Chernoff menguatkan kembali hukum Mendel melalui penelitian-penelitian yang dilakukan. Bateson menyatakan bahwa kesesuaian antara warna tubuh makhluk hidup dengan lingkungan atau disebut mimikri merupakan adaptasi dalam bentuk warna penyamaran sehingga tidak tampak mencolok. Weismann, seorang ahli biologi berkebangsaan Jerman yang hidup tahun 1834 sampai 1912, menyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetis. Nah, berdasarkan para ahli yang telah disebut sebelumnya, perdebatan mengenai mekanisme evolusi terus berlanjut.
Ketika Darwin mencetus teori evolusinya, ia tidak dapat menjelaskan sumber variasi terwariskan yang diseleksi oleh seleksi alam. Seperti ia bahwa orang tua parental mewariskan adaptasi yang diperbolehkannya selama hidupnya. Teori yang kemudian disebut teori Lamarckisme. Pada tahun 1880-an, August Weismann mengindikasikan bahwa perubahan ini tidak diwariskan dan Lamarckisme berangsur-angsur ditinggalkan. Selain itu, Darwin tidak dapat menjelaskan bagaimana sifat-sifat diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Ketiga yaitu masa pasca Darwin. Pada masa ini, masyarakat ilmiah lebih komunikatif dibandingkan pada masa sebelumnya, sehingga para ahli dapat melihat keterkaitan antara ilmu satu dengan yang lainnya. Dokumentasi fakta-fakta terjadi evolusi dilakukan oleh cabang biologi yang dinamakan biologi evolusioner. Cabang ini mengembangkan dan menguji teori-teori yang menjelaskan penyebab evolusi. Kajian catatan fosil dan keanekaragaman hayati organisme hidup telah meyakinkan para ilmuwan pada pertengahan abad ke-19 bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih kepada Tiara. Selanjutnya mengenai mekanisme evolusi. Yang pertama itu adalah seleksi alam. Seleksi alam ini merupakan proses bertahap di mana alam menyeleksi bentuk-bentuk yang cocok untuk bertahan hidup dan bereproduksi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Ada beberapa macam seleksi, yaitu seleksi direksional, kemudian seleksi penstabilan, yang terakhir yaitu seleksi pendiversifikasian atau disruptif. Kemudian ada mutasi bias. Di samping menjadi sumber utama variasi, mutasi dapat juga berfungsi sebagai mekanisme evolusi bila terdapat berbagai probabilitas pada tingkat molekul agar mutasi ini dapat terjadi. Selanjutnya yaitu penyimpanan genetik yang merupakan perubahan frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang terjadi karena peran yang bermain dalam membentuk apakah suatu individu ini akan bertahan hidup dan bereproduksi. Selanjutnya ada aliran gen atau gene flow, merupakan pertukaran gen antar populasi yang biasanya ini merupakan spesies yang sama. Selanjutnya materi mengenai petunjuk dan bukti evolusi akan dilanjutkan oleh rekan saya Hanif. Pada Hanif dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah petunjuk dan bukti evolusi. 1. Fosil. Fosil dapat didefinisikan sebagai sisa-sisa makhluk hidup yang terperangkap di dalam permukaan bumi dalam waktu yang lama dan telah membantu. Umumnya, fosil yang ditemukan berupa tulang-tulang, bisa juga tumbuhan atau jejak lain yang sudah membantu. Bukti berupa fosil ini menjadi fakta bahwa variasi makhluk hidup telah terjadi. Sederet fosil yang ditemukan dalam lapisan permukaan bumi tua ke lapisan muda menjadi teori evolusi yang menunjukkan adanya perubahan yang berangsur-angsur pada makhluk hidup. 2. Homologi analogi. Struktur morfologi makhluk hidup dapat menjadi petunjuk dari struktur fisik nenek moyangnya. Makhluk hidup yang memiliki persamaan struktur bisa saja berasal dari keturunan yang sama. Saat suatu spesies berevolusi, seleksi alam menghasilkan modifikasi yang teradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Jika struktur tubuh memiliki bentuk asal yang sama tetapi fungsi berbeda, hal ini disebut juga dengan homolog.
Jika suatu makhluk hidup memiliki asal-usul berbeda tetapi organ-organnya memiliki fungsi yang sama, hal ini disebut dengan fungsi analog. 3. Embriologi perbandingan. Bukti lain yang bisa menjadi petunjuk dari evolusi adalah perkembangan pada beberapa organisme dari waktu ke waktu. Perkembangan tentang organisme dibahas dalam suatu ilmu yang disebut dengan embriologi. Contoh embriologi sebagai bukti evolusi adalah perkembangan ikan dari awal hingga dewasa. Saat membentuk embrio, ikan memiliki bentuk yang mirip dengan bentuk embrio hewan lain. Namun setelah dewasa, bentuk ikan ternyata berbeda dengan hewan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesamaan nenek moyang pada hewan tersebut. Kesamaan embrio bisa dijadikan petunjuk adanya evolusi. Semakin banyak kesamaan yang ada pada embrio, bisa dikatakan bahwa semakin dekat hubungan kekerabatannya. 4. Biokimia dan genetika. Seluruh makhluk hidup pasti memakai kode genetika yang serupa atau sama dengan menyintesis protein. Kode genetik yang sama tersebut menjadi bukti bahwa semua makhluk hidup bisa melakukan evolusi dari satu organisme menggunakan kode genetik yang sama. Ahli biokimia pun sudah melakukan perbandingan antara urutan asam amino dari protein yang ada pada organisme yang berbeda. Biasanya jika memiliki urutan asam amino yang sama, berarti organisme tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat. Begitupun sebaliknya, jika urutan asam amino berbeda, organisme tersebut memiliki kekerabatan yang jauh. 5. Seleksi alam yang teramati. Petunjuk evolusi selanjutnya adalah seleksi alam yang terjadi di alam liar. Salah satu kasus yang tercatat sebagai seleksi alam sangat baik ialah evolusi sayap pada spesies nyengat Betullaria. Sebelum terjadi revolusi industri di Inggris, jumlah nyengat Betullaria bersayap putih lebih banyak jumlahnya dibanding dengan nyengat warna hitam. Akan tetapi, semenjak timbulnya polusi akibat revolusi industri, populasi nyengat bersayap putih semakin menurun kelama-lamaan. Hal ini disebabkan perubahan lingkungan atau habitat dari nyengat, yang mana nyengat bersayap putih lebih mencolok keberadaannya hingga banyak dimangsa burung. Sedangkan nyengat warna hitam dapat berkamuflase dengan lingkungan polusi tersebut. 6. Perbandingan fisiologi. Makhluk hidup dari tingkat paling rendah sampai paling tinggi pasti tersusun atas sel-sel. Meskipun morfologi dan jumlah sel setelah organisme dewasa berbeda-beda, tetapi bentuk dan susunan fisiologi di dalamnya mempunyai kemiripan. Contoh perbandingan fisiologi terhadap petunjuk evolusi adalah sintesis protein, sintesis ATP, respirasi, metabolisme. 7. Variasi individu dari satu keturunan. Meskipun berada dalam garis keturunan yang sama, tidak ada dan tidak pernah ditemukan makhluk hidup yang sama persis. Perbedaan-perbedaan yang terjadi tersebut menimbulkan adanya variasi. Darwin mengungkapkan pendapat bahwa variasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti suhu, makanan, dan tanah. Apabila suatu individu mengalami perubahan karena berada di tempat yang berbeda dari asalnya, maka individu tersebut akan mengalami perubahan yang mutlak dan semakin berbeda dengan nenek moyangnya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan. Sekian penjelasan dan penjabaran materi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas antusias untuk dapat mendengarkan penjelasan dari kami. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.